Mumpung libur mancing, siapa tahu dapat ikan gabus. Ya, mumpung belum ada lauk. Semoga aja dapat. Oh iya, kemarin saya dapat mantra dari Mbah Jopo. Mantra untuk mancing supaya dapat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Pujo pajapu iwak gede melu aku, iwak cilik podo turu. Blu 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 blu. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Alhamdulillah. Aduh. Ini parah nih. Apa ke? Yang dia dimbung. Kalau biayanya besar nggak apa-apa, udah kecil. Kirain dapat. Apa ini? Jatuh lagi. Dah. Nggak dapat ikan aja. Tadi kayak. Aduh. Kenapa mas? Katanya. Ini mancing jatuh. Nggak dapat ikan aja. Malah dapat bea. Kamu buat bea ya di embung situ? Enggak. Terus beanya siapa? Ya nggak tahu, besar atau kecil. Kecil. Ya nggak punya saya besar. Oh iya ya, kok gede aku? Tiga putaran saja, sebenarnya masih kuat, tapi ya saya sesuaikan dengan kemampuan saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Durga Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputar anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama, Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Oke, masih agak itu ya. 3 kali aja, nggak tahu berapa menit tadi. Tadi udah jalan-jalan ke sawah, terus saya coba lari muter-muter lapangan ini. Alhamdulillah segar, keringat keluar, sehat. Alhamdulillah. Anda hukumnya juga wajib ya, jalan kaki saja. Jalan kaki dulu ya, sekuat Anda, semampu Anda. Dari yang pertama, jaraknya mungkin berapa meter, lanjut, dan sesuaikan dengan kemampuan Anda, karena yang bisa menilai diri Anda, bisa menilai kekuatan Anda adalah Anda sendiri. Saya nggak bisa menilai kekuatan Anda itu seberapa nggak kuat. Orang lain juga nggak akan kuat nih menilai kekuatan Anda itu seberapa. Jadi yang bisa menilai itu adalah Anda sendiri. Jadi kalau olahraga sesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan tubuh Anda, gitu ya. Kecuali kalau Anda merasakan takut di keramaian apa, ya itu harus agak dipaksa sedikit, gitu ya. Oke, ini saya ini begini ya. Semakin sakit ini sering kita bicarakan ya, sering kita sebut-sebut, sering kita mendengar sensasi-sensasinya, sering kita mendengar keluhan-keluhan, sering kita membaca komen-komen dari teman-teman Anda yang begini-begini. Nah, itu sebenarnya semakin kita bicarakan, maka penyakit itu akan masih teringat juga.
menempel di pikiran juga. Karena apa? Kita sering yaitu mendengar keluhan-keluhan orang, membaca begini, akhirnya Anda menyamakan, membanding-bandingkan. Saya kok tidak ya, saya kok belum begini ya, belum begini. Akhirnya Anda akan mumet sendiri, pusing sendiri. Nah, sekarang begini saja, saya beri solusi buat Anda semua ya. Cobalah Anda dalam beberapa minggu, coba berhenti menonton yang ada sensasi-sensasi begitu, termasuk di YouTube saya ya. Coba ada, nanti bandingkan ya, berhenti mendengarkan yaitu kata-kata psikosomatik, kata-kata anxiety, kata-kata asam lambung. Nanti Anda bandingkan, seminggu nggak melihat video ini, seminggu nggak melihat atau nggak membaca tentang anxiety psikosomatik, Anda bandingkan dengan tiap hari Anda nonton gitu. Nah, coba Anda dalam seminggu nonton yang lucu-lucu saja, yang membuat Anda bisa tertawa, tersenyum. Banyak di YouTube ya. Di YouTube itu banyak tontonan yang lucu-lucu ya, yang membuat kita itu kadang itu ya ada sedikit baper, terus tertawa, tersenyum-senyum sendiri. Nah, coba Anda lakukan itu dalam seminggu tanpa menonton yaitu channel YouTube psikosomatik maupun asam lambung. Pasti Anda bertanya gini, nanti Bapak itu dong nggak ada yang nonton, nggak apa-apa ya. Makanya saya mulai sekarang merilis yaitu channel baru saya. Anda bisa boleh mengikuti atau Anda tidak mengikuti juga nggak apa-apa, tapi setidaknya Anda mampir sebentar saja, yaitu Bribka Suyono Komedi. Gitu ya, coba. Atau jangan seminggu lah, maukah Anda sebulan berhenti menonton yaitu psikosomatik asam lambung? Beranikah? Atau ada ketergantungan harus nonton video itu? Nanti takutnya Anda semakin menonton itu, nanti Anda kan biasanya baca komen-komen. Nah, itu nanti membanding-bandingkan, menyamakan. Nah, itu yang sebenarnya Anda nggak menyadari bahwa itu akan berpengaruh di diri Anda. Gitu ya. Ya, ini hanya saran saja. Kalau Anda misalkan mengabaikan, tidak enggak saya ingin nonton saja, ya silahkan. Tapi ini hanya sekedar saran saya, gitu. Nah, itu karena apa? Sakit ini semakin Anda ingat-ingat, semakin Anda sering mendengar, ya itu ya. Nah, ayo coba lakukan hal tersebut. Tontonan Anda coba kalau bermedia sosial, tontonan yang lucu-lucu saja ya, yang membuat Anda tertawa, tersenyum, terpingkal-pingkal ya, tertawa terbahak-bahak, terus bisa kadang baper. Wah, terus ada yang namanya inspirasi Anda. Wah, saya harus cepat bangkit supaya apa? Saya juga bisa kayak mereka ya, bisa senyum, bisa tertawa, bisa bahagia gitu. Karena saat ini kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan banyaknya harta kita. Kalau kita saat ini sakit, harta sebanyak apapun tidak bisa membahagiakan kita. Yang bisa membahagiakan kita itu adalah sehat. Itu ya atau tidak? Boleh Anda senyum-senyum sendiri. Oh iya Pak, betul Pak. Nah, ada tips juga dari saya. Anda setiap hari harus yaitu makan makanan yang sehat. Ini penting. Karena apa? Saat ini badan Anda kan lemes, lemah. Mungkin ya gimana gitu. Anda kurang gizi ya, kurang gizi. Kalau memang asam lambung Anda sudah jaga pola makan, masih saja begitu, alangkah baiknya Anda mencoba makanan yang ya mungkin Anda takut makan gorengan, ya sedikit saja nggak apa-apa ya. Beranikah
terus mungkin Anda takut makan daging, beranikan sedikit saja begitu, karena itu semua protein ya. Oke lah kalau Anda rebus, gak apa-apa, daging, terus Anda kukus, Anda apa itu kalau bahasa Jawanya itu, pokoknya ya rebus-rebusan, kukus, itulah ya, itu gak apa-apa, ya silakan, tetapi jangan memantangi semuanya ya. Kalau Anda pantangi semuanya, kurang gizi Anda. Kalau kurang gizi ya lemah. Nah itu, terus saya anjurkan Anda, saya sarankan Anda untuk minum suplemen vitamin B kompleks. Nah, ini insya Allah akan membantu fit di raga Anda ya. Anda minum sehari sekali, merek apa saja silahkan. Terus Anda lakukan yaitu pelenturan saraf, karena pelenturan saraf ini sangat penting sekali bagi Anda yang kurang gerak begitu. Pelenturan saraf ini bisa Anda lakukan di tempat ya, gini, biar apa, saraf-saraf Anda itu nggak kaku. Nah itu, gerakkan badan Anda gerakkan. Kalau nggak ada gerakan, Anda diam saja, ya kaku semua. Nanti ujung-ujungnya Anda ngeluh, kok badan saya pegel-pegel semua, kesemutan terus apa dan apa, mengeluh saja tiap hari tanpa Anda melakukan sesuatu ya. Oke lah kalau Anda mengeluh sama Tuhan, tapi kalau Anda sering mengeluh, kok badan saya begini, nah itulah kesalahan Anda sebenarnya ya. Banyak mengeluh, sedikit untuk melakukan sesuatu. Udah tahu badan Anda pegel-pegel, harus Anda gerakkan ya, gerakkan. Udah tahu badan Anda sering kesemutan, kaku, gerakkan, bantu dengan vitamin. Kalau Anda takut makan buah, banyak kan takut kan, pilih-pilih makan buah ya atau tidak. Saya juga begitu dulu, tapi saya bantu dengan vitamin B kompleks. Ya itu, karena untuk saraf. Nah, Anda jangan sering mengeluhkan di badan Anda, sering mengeluhkan Anda tanpa berbuat sesuatu. Motivator ya, motivasi dari seorang motivator hanya ada di angan-angan Anda, tidak Anda lakukan. Ya kapan kesembuhan itu akan menjawab gitu. Oke lah, saya sudah berdoa terus sama Allah, saya sudah berdoa terus sama Tuhan, tetapi di sini kita manusia biasa, ikhtiar dan doa itu harus selaras begitu. Ya berdoa, ya berusaha gitu. Selanjutnya kita serahkan sama Tuhan yang Maha Esa. Nah, banyaklah berbuat ya, banyaklah berbuat. Jangan banyak mengeluh. Blunder itu sebenarnya. Itu. Ini sebuah perhatiannya saya sama Anda semua, karena saya tahu sakit ini rasanya bagaimana. Tahu, saya paham sepaham-pahamnya. Ya, Anda mengeluhkan sesuatu yang tidak bisa Anda ungkapkan, saya bisa memahami. Oh, itu toh yang Anda rasakan. Ya, karena saya bersanding dengan sakit itu lama, jadi saya tahu sensasinya, bahkan sensasi yang nggak bisa kita ungkapkan pada orang, saya itu bisa menangkap. Misalkan Anda, Pak, perut saya kayak ada yang gerak, geruk gitu, jantung saya kayak berhenti sebentar, saya tahu, paham. Ya, Pak, saya merasa asing, paham saya. Nah, mulai sekarang sedikitlah mengeluh ya, atau Anda tidak mengeluh sama sekali, hanya mengeluh sama Tuhan. Itu, beranikah Anda melakukan itu? Boleh Anda jawab dalam hati. Ya, saya yakin ini tidak mudah, karena saya dulu juga kerjaan saya ngeluh terus, tapi setelah saya belajar mendapat edukasi, ya udah, yaitu saya lakukan ilmu pura-pura ya, ilmu pura-pura sehat, yang penting pura-pura bahagia, yang penting jangan pura-pura kaya gitu ya. Itu ilusi, kita balas dengan ilusi, pura-pura kita bahagia, pura-pura kita nggak apa-apa. Misalnya dipukul orang, tes, padahal sakit, pukulan apa itu nggak terasa, dan dia mau mukul lagi, nggak apa-apa saya pukul.
Hah? Nah, sekarang ada, yaitu pura-pura badan Anda nyaman. Kalau Anda nggak berani ya kapan Anda bangkit? Gitu ya. Saya hanya sekedar menyampaikan sesuatu. Saya tidak bisa menyembuhkan Anda. Karena saya bukan tabib, bukan dokter. Saya hanya orang yang pernah mengalami itu dan ingin menularkan yaitu apa yang saya lakukan kepada Anda semua. Gitu ya. Saya mau mandi dulu ya. Wah, ini matahari malu-malu untuk menampakkan wajahnya. Padahal saya butuhkan wajahnya itu karena mendung ini. Oke, itu aja ya rekan-rekan ya. Semangat ya. Salam saya dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.